Siapa di sini yang sering malas? Woi, ayo ngaku ya. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Setelah ini saya akan ngasih step by step bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan rasa malas. Kalau Anda tonton video ini sampai habis, maka dijamin insya Allah Anda akan bisa menghilangkan rasa malas. Kalau memang Anda nonton videonya, lalu kemudian Anda catat poin-poin yang penting, lalu kemudian kalian praktekkan ya. Karena kalau nggak dipraktekkan ya sama aja, bohong aja gitu kan. Nah, sekarang kita itu harus cari tahu dulu penyebab dari rasa malas itu apa, ya. Karena kalau kita nggak tahu masalahnya di mana, kita nggak tahu masalahnya apa, maka kita tidak akan bisa mengatasi masalah tersebut. Kita nggak akan bisa mencari solusinya, gitu ya. Nah, biasanya yang menyebabkan seseorang itu bisa punya rasa malas itu banyak hal, ya. Punya beberapa faktor. Misalnya beberapa di antaranya ya adalah kurangnya motivasi. Ya, motivasi ini bukan motivator training di hotel, enggak, tapi motivasi yang saya maksud ini adalah soal tujuan hidup, soal tujuan mau ngapain, mau kemana gitu ya. Nah, atau mungkin daya dorong yang menyebabkan seseorang itu mau bergerak. Nah, itu motivasi yang saya maksud gitu. Lalu kemudian tidak memiliki tujuan yang spesifik, terus kemudian punya gaya hidup yang buruk. Contoh misalnya sering begadang ya untuk hal-hal yang nggak penting, narkoba, nggak pernah olahraga, sering nonton porno. Nah, itu ya, itu penyebab terbesar kenapa banyak orang bisa malas. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan seperti itu bisa merusak otak. Kalau otak sudah rusak, adalah selesai semua. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa menghilangkan rasa malas tadi? Jadi, nah, pertama Anda harus buat dulu tujuan yang spesifik. Ingat ya, tujuan yang spesifik. Tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa saya ingin sukses. Saya ingin sukses, enggak. Tidak, itu kurang spesifik. Tapi kalian harus buat bahwa saya ingin sukses. Nah, suksesnya itu dalam bidang apa? Dalam hal apa? Contoh misalnya kalian mau sukses jadi pengusaha. Pengusahanya pengusaha apa? Apakah pengusaha makanan kah? Skincare kah? Pengusaha sawit kah? Atau apa? Atau mungkin kalian mau jadi karyawan ya? Karyawan misalnya karyawan BUMN ya, atau mungkin mau jadi PNS atau apapun lah. Jadi itu harus spesifik ya. Kenapa harus spesifik? Ya, karena supaya kita itu melakukan sesuatu itu ada maknanya, sehingga tidak hanya sekedar formalitas gitu. Karena biasanya seseorang kalau sudah melakukan sesuatu karena formalitas ya, maka hasilnya juga nggak bagus, asal jadi aja gitu kan. Lalu yang kedua, hal yang harus Anda lakukan adalah mulai dari hal-hal yang kecil ya. Untuk di awal kalian nggak perlu mulai dari hal-hal yang besar, nggak perlu. Tapi step by step supaya Anda nggak merasa berat, nggak merasa beban gitu ya. Biasanya banyak orang-orang itu yang baru mulai itu langsung melakukan hal-hal besar gitu, langsung melakukan banyak kegiatan sekaligus. Tapi baru sehari dua hari, seminggu dua minggu langsung berhenti. Kenapa? Karena merasa berat gitu loh. Ya pasti berat lah gitu kan. Karena ibaratnya Anda nggak pernah angkat beban nih. Tiba-tiba kalian mau nge-gym ya, mau langsung olahraga, mau langsung angkat yang 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, ya nggak bisa lah gitu kan. Pasti mulainya dari hal-hal yang kecil dulu gitu loh, supaya otot-otot kita itu ada seperti sebuah perkenalan lah gitu ya. Nah, sama halnya seperti otak kita. Jadi dalam otak kita itu ada seperti sebuah saraf gitu ya, yang sudah sambung menyambung. Misalnya Anda bangun jam berapa di hari kerja, bangun jam berapa di hari libur, itu ada sarafnya ya. Anda mandi jam berapa, Anda rebahan jam berapa, main HP berapa jam, itu sudah ada sarafnya, sehingga kegiatan-kegiatan itu sudah otomatis gitu. Coba lihat kegiatan kalian seminggu, dua minggu, atau sebulan, dua bulan belakangan, itu pasti rata-rata rentetannya sama semua tuh ya, pasti sama semua. Nah, saraf-saraf kegiatan yang negatif itulah yang harus kita putuskan. Dan untuk memutuskannya itu butuh melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang konsisten. Bukan melakukan langsung kegiatan-kegiatan besar, tapi cuma sekali dua kali. Nggak bisa ya. Karena untuk membuat kegiatan itu otomatis harus dilakukan berkali-kali, berulang-ulang. Nah, nanti pasti itu bisa otomatis kegiatan-kegiatan yang positif itu gitu loh. Kemudian yang ketiga, carilah inspirasi. Nah, inspirasi ini bisa didapat dari misalnya membaca buku, ya, atau mungkin dengerin ceramah, atau mungkin melihat konten-konten yang positif. Bisa dari sosial media, bisa dari YouTube, yang macam-macam lah. Biasanya orang malas itu karena dia sudah stuck, sudah buntu, sudah nggak tahu lagi mau melakukan apa, sudah nggak tahu lagi mau ngapain gitu kan. Karena apa? Karena dia nggak punya
ide, dia nggak punya inspirasi, dia nggak punya masukan-masukan, dia nggak punya insight. Sekalipun dia mau melakukan sesuatu, dia pasti merasa sulit. Kenapa? Karena dia nggak punya ide. Jadi dia mikir bahwa ya udahlah, ngapain melakukan sesuatu, rebahan aja lah gitu kan. Nah, yang keempat, coba rutinkan olahraga ya. Rutinkan, bukan sekali dua kali. Ingat ya, rutinkan, bukan sekali dua kali. Olahraga itu bisa membuat kita semangat gitu, bisa membuat kita menghilangkan rasa malas. Biasanya kalau orang yang sering olahraga itu rata-rata harinya pasti produktif. Karena olahraga itu bisa merefresh otak kita juga. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Makanya banyak video-video motivasi, baik itu motivasi pendidikan, masalah hidup, apapun lah, apapun, mau bisnis, apapun itu pasti ada adegan olahraganya. Coba aja cek kalau nggak percaya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah jangan sering-sering main HP, jangan sering-sering scroll sosmed, apalagi yang nggak penting gitu ya. Ini sebenarnya bisa dibilang penyakit ya, penyakit, tapi memang apa ya, penyakit ini bisa positif, bisa negatif ya, tapi kebanyakan negatif gitu. Karena banyak orang yang ketika sudah megang HP, mulai dari anak kecil sampai dewasa, kalau sudah megang HP itu udahlah, itu sudah lupa dengan harinya. Itu kalau udah megang HP, udah malas mau melakukan kegiatan selanjutnya. Coba ya cek diri sendiri tuh ya. Kalau orang udah, apalagi kalau udah scroll sosmed ya, itu pasti malas mau melakukan kegiatan selanjutnya, pasti itu. Coba aja cek kalau nggak percaya. Nah, hal yang paling sering dilakukan sama orang itu apa? Ya, malah sering megang HP ketika mau tidur ya. Kalau udah scroll sosmed waktu mau tidur, udah selesai semua tuh ya. Itu bisa begadang sampai besok pagi, nggak tidur tuh ya. Kalau udah begadang tuh udahlah, besoknya bangunnya lama, lalu kemudian kegiatan yang harusnya dilakukan pagi kemudian mundur ya. Kalau sudah mundur itu udahlah, itu pasti nanti biasanya timbul rasa malas lagi tuh. Nah, terus gimana caranya supaya bisa menghilangkan rasa kecanduan HP ini? Ya, nah caranya mudah. Jadi di setiap HP, di semua HP saya rasa, di smartphone ya, itu biasanya kan ada pengaturan jadwal hidup mati otomatis. Itu biasanya ada. Coba kalian cek di HP kalian masing-masing ya. Kalian cari aja di HP masing-masing, itu kan ada jadwal hidup mati otomatis, itu biasanya ada. Terus jadwalkan ya, kalian mau mati HP itu jam berapa? Misalnya jam 10 malam mati, ya sudah, tinggal atur aja jam 22.00 HP-nya mati, lalu kemudian hidupkan lagi besok pagi yang mau jam berapa, misalnya mau hidupkan jam 5 atau bangun jam subuh atau bangun jam 6, ya tinggal hidupkan aja ya. Itu bisa diatur ya, itu bisa diatur. Nah, itu adalah salah satu hal yang paling efektif untuk kalian yang mungkin kecanduan megang HP saat mau tidur. Coba aja nanti kalian cari di pengaturan HP kalian ya, terus kemudian kalian atur ya, malamnya itu mati jam berapa, besok pagi hidupnya jam berapa, itu nanti langsung hidup sendiri itu. Saya pun sebelumnya itu menggunakan cara-cara yang seperti itu, dan alhamdulillah itu mulai efektif ya. Saya kalau udah tidur itu udah nggak kecanduan HP lagi. Kenapa? Karena mulai hidupkan yang jadwal otomatis tadi. Kalau HP udah jam 10 itu sudah mati tuh. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau udah nggak ngapa-ngapain ya tidur gitu. Nah, mungkin itu saja tips dari saya hari ini, yaitu bagaimana cara menghilangkan rasa malas ya. Kalian praktekkan, kalian catat poin-poin yang penting tadi, praktekkan, tapi harus betul-betul komitmen ya. Tahan 1 minggu, 2 minggu ya, minimal harus komitmen ya, paling nggak 1 bulan lah minimal gitu ya. Nanti insya Allah pada bulan kedua itu pasti mulai otomatis tuh, sudah mulai produktif gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jika kalian punya masukan lain, yaitu tentang bagaimana cara menghilangkan rasa malas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, supaya kawan-kawan yang lain bisa mendapatkan insight baru dari komentar Anda. Sekian dari saya, Sogir Valus. Sampai jumpa lagi next video.